Selamat pagi murid-murid, bagaimana kabar kalian? Ibu harap semua yang hadir pada hari ini dalam kondisi sehat. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita, alangkah baiknya mulai dengan doa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Nah, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajarannya yang pertama menjelaskan konsep dasar sejarah, berpikir kronologis, diakronis, sinkronik, ruang dan waktu, serta perubahan dan keberlanjutan. Yang kedua, menyajikan hasil pemahaman tentang konsep dasar sejarah, berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu, serta perubahan dan keberlanjutan. Adakah yang sudah membaca materi konsep dasar berpikir sejarah anak-anak? Sudah, Bu. Santi sudah membacanya, Bu. Ehsan juga sudah membaca beberapa, Bu. Baiklah, Ehsan, kemukakan materi yang kamu ketahui pada hari ini. Yang Ehsan ketahui, Bu, menurut Herodotus, sejarah pertama dunia berkebangsaan Yunani, dia mendapat julukan The Father of History, yaitu sejarah tidak berkembang ke arah depan dengan tujuan yang pasti, melainkan bergerak seperti garis lingkaran yang tinggi, rendahnya diakibatkan oleh keadaan manusia, Bu. Baiklah, Ehsan. Terima kasih atas jawabannya. Ibu akan melanjutkan dalam menjelaskan konsep manusia, konsep waktu, dan konsep ruang. Baiklah, pertama-tama Ibu akan menjelaskan pengertian dari sejarah. Secara etimologi, kata sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syajara atau syajaratun, yang berarti pohon. Perkataan sejarah dalam bahasa Belanda adalah geschiedenis. Dari kata geschehen sama dengan terjadi. Adapun dalam bahasa Inggris, sejarah disebut history, berasal dari Yunani, historia, yang berarti apa yang diketahui dari hasil penyelidikan ilmu. Sejarah berarti peristiwa yang terjadi dalam masyarakat manusia di masa lampau. Baiklah, Ibu akan menjelaskan pengertian ilmu sejarah. Menurut Dr. Ruslan Abdul Ghani, ilmu sejarah adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang meneliti dan menyelidiki secara sistematis keseluruhan perkembangan masyarakat serta kemanusiaan di masa lalu beserta kejadian-kejadiannya, dengan maksud untuk menilai secara kritis seluruh hasil penelitiannya dan penentuan keadaan sekarang serta arah progres masa depan. Konsep manusia dalam sejarah. Dalam bahasa Latin, individu berasal dari kata individuum, artinya yang tidak terbagi. Dalam bahasa Inggris, individu berasal dari kata in dan divide. Kata in salah satunya mengandung pengertian tidak dan divide artinya terbagi. Jadi individu artinya tidak terbagi atau satu kesatuan. Manusia di dalam peristiwa sejarah menjadi sentral, ibarat drama sebagai pemegang peran. Oleh karena itu, manusia sangat menentukan suatu peristiwa sejarah. Bukan alam, bukan atau binatang, peristiwa yang dikaji pun adalah peristiwa yang terkait dengan manusia. Peristiwa itu bisa sederhana, tergantung akal manusia dengan lingkungan yang ada. Konsep waktu dalam sejarah. Konsep waktu dalam sejarah merupakan salah satu konsep dasar sejarah. Waktu merupakan unsur penting dari sejarah, yaitu kejadian masa lalu. Konsep waktu dalam sejarah mempunyai arti kelangsungan dan satuan atau jangka berlangsungnya perjalanan waktu. Kelangsungan waktu atas kesadaran manusia terhadap waktu dibagi menjadi 3, yaitu waktu yang lalu, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang di dalam satu kontinuitas.
Konsep ruang dalam sejarah. Ruang atau dimensi spasial merupakan tempat terjadinya berbagai peristiwa, baik peristiwa alam maupun peristiwa sosial dan peristiwa sejarah dalam proses perjalanan waktu. Ruang merupakan unsur penting yang harus ada dalam sejarah. Apabila diibaratkan dengan sebuah pertunjukan, ruang merupakan panggung ketika peristiwa sejarah berlangsung. Ruang atau tempat terjadinya suatu peristiwa sejarah terkait dengan unsur geografis. Namun, ruang atau tempat tersebut bukanlah ruang yang steril. Setiap komunitas yang mendiami suatu kawasan memiliki pola pikir dan sistem budaya yang mereka miliki dari pendahulunya. Dengan demikian, kisah sejarah manusia merupakan proses interaksi dengan kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi pada suatu ruang atau tempat tertentu. Hal tersebut diantaranya yang menyebabkan setiap sejarah bersifat unik. Baiklah, Ibu telah menjelaskan materi. Selanjutnya, Ibu akan menunjuk beberapa siswa untuk menginformasikan unsur-unsur sejarah, yaitu yang pertama, Santi menjelaskan tentang materi generalisasi. Lalu, Febri menjelaskan materi tentang diakronis dan sinkronis. Lalu, Kevin menjelaskan materi tentang periodisasi dan kronologi. Baik Bu, Santi izin menjawab. Generalisasi. Nah, di sini Bu, dari yang Santi baca itu, generalisasi adalah pekerjaan menyimpulkan dari khusus ke umum. Generalisasi sangat diperlukan dalam sejarah, karena memiliki tujuan melakukan saintifikasi dan simplikasi. Saintifikasi mengandung arti bahwa sejarah juga memerlukan penyimpulan umum. Generalisasi sejarah sering dimaknai untuk mengecek teori yang lebih luas. Alasannya, teori di tingkat yang lebih luas kerap kali berbeda dengan generalisasi sejarah di tingkat yang lebih sempit. Misalnya Marxisme, berpendapat bahwa semua revolusi adalah perjuangan kelas. Nah, ini merupakan teori di tingkat lebih luas yang mula-mula dipakai untuk menganalisis revolusi di Perancis, kemudian dipakai untuk hampir semua revolusi. Baik Bu, sekarang Febri akan menjawab Bu, yaitu tentang konsep diakronis. Diakronis berasal dari kata diakronik. Diakronis terdiri atas dua kata, yaitu dia dalam bahasa Latin. Artinya melalui atau melampaui. Dan kata kronikus artinya waktu. Diakronis artinya memanjang dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang. Berpikir. Diakronis adalah berpikir kronologis atau urut dalam menganalisis sesuatu. Melalui pendekatan diakronis, sejarah mementingkan proses sejarah akan membicarakan satu peristiwa tertentu dengan tempat tertentu dari waktu A sampai waktu B. Selanjutnya, ciri-ciri berpikir diakronis dalam sejarah sebagai berikut. A. Konsep berpikir kronologis atau diakronis dalam mempelajari kehidupan sosial secara memanjang berdimensi waktu. Yang B. Dalam konsep berpikir diakronis, memandang masyarakat sebagai sesuatu yang terus bergerak dan memiliki hubungan kausalitas atau sebab akibat. Yang C. Menguraikan proses transformasi yang terus berlangsung dari waktu ke waktu. Kehidupan masyarakat secara berkesinambungan. Yang D. Menguraikan kehidupan masyarakat secara dinamis, digunakan dalam ilmu sejarah Bu yang terakhir. Lalu Bu, untuk penjelasan sinkronis, pengertian berpikir sinkronis dalam sejarah adalah mempelajari, mengkaji struktur karakter suatu peristiwa sejarah dalam kurun waktu tertentu atau dibatasi oleh waktu. Biasanya, metode penelitian yang digunakan dalam ilmu sinkronis hanya bersifat kontemporer, hanya bisa dipakai pada tahun itu saja. Lalu, ciri-ciri berpikir sejarah secara sinkronis sebagai berikut Bu. A. Yaitu mengamati kehidupan sosialnya secara meluas berdimensi ruang. B. Memandang kehidupan masyarakat sebagai sebuah sistem yang terstruktur dan saling berkaitan antara satu unit dan unit yang lainnya. C. Dalam menguraikan kehidupan masyarakat secara deskriptif dengan menjelaskan bagian demi bagian.
menjelaskan struktur dan fungsi dari masing-masing unit dalam kondisi statis. Baik, Bu. Kevin izin menjawab periodisasi. Periodisasi atau pembabakan waktu adalah salah satu proses strukturisasi waktu dalam sejarah, dengan pembagian atas beberapa babak zaman atau periode, peristiwa-peristiwa masa lampau yang begitu banyak dibagi-bagi dan dikelompokkan menurut sifat, unit, atau bentuk sehingga membentuk satu kesatuan waktu tertentu. Periodisasi atau pembagian babakan waktu merupakan inti cerita sejarah. Nah, untuk selanjutnya, kronologi yang Kevin ketahui itu, Bu. Kronologi sejarah penyusunan peristiwa menurut atau sesuai urutan kejadian yang didasarkan pada urutan waktu. Tujuan kronologi adalah untuk menghindari anakronisme atau keracuan waktu dalam sejarah. Dengan memahami konsep kronologi, peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi di masa lalu dapat direkonstruksi kembali secara tepat berdasarkan urutan waktu terjadinya. Dengan bantuan konsep kronologi, kita juga dapat melihat kaitan sebuah peristiwa sejarah yang terjadi di belahan bumi yang satu dengan peristiwa yang terjadi di belahan bumi yang lainnya. Seperti itu, Bu. Baiklah anak-anak, pelajaran hari ini sudah selesai. Ibu sangat terkesan dengan keaktifan kelas serta siswa-siswi yang mengemukakan materi pada hari ini. Untuk pertemuan hari ini, Ibu akan mengakhiri. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.